Halo, apa kabar? Balik lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Nah, seperti biasanya ya, CNN Indonesia Drive akan menghadirkan suasana dan tempat yang berbeda. Kali ini kita akan berkendara dari kantor Transmedia menuju ke kawasan Sentul Bogor pakai mobil MPV listrik satu ini. Udah pada tahu kan? Nah, karena ini mobil gede banget, muat 7 orang penumpang, ya kali saya sendirian. Kayaknya kali ini saya bakalan ngajak teman-teman dari CNN Indonesia Drive buat healing ke Sentul. So, start your engine and let's drive! Sekarang kita udah mulai meluncur nih, mau masuk ke dalam tol dalam kota untuk nanti lanjut ke tol Jagorawi. Nah, karena kita sekarang lagi nyobain mobil dari China, ada pengalaman yang kemarin saya ikuti waktu berangkat ke China, yaitu menjajal sejumlah mobil-mobil terbaru dari Chery Group. Ada mobil dari Jayco dan juga dari Omoda. Kira-kira kayak gimana nih mobil baru dari Chery Group? Nonton aja deh liputannya. So, kita masih berlanjut di kota Wuhu, masih dalam event Chery International User Summit 2025 dan sekarang kita agendanya bakalan test drive dari produk-produk terbarunya Chery Group. Akan ada apa aja? So, kita nanti bakalan lihat serta ngerasain sensasinya. Dan sekarang kita lagi ada di Ventawi Theme Park. Ini adalah taman bermain kayak Dufan ataupun taman mini gitu dan masih menjadi bagian dari Chery Group sendiri. Nah, kalau bisa kita bisa lihat, itu ada beberapa mobil-mobil yang lagi test drive dan dicobain gimana akselerasinya, pengeremannya, teknologinya, fiturnya apa aja. Kita juga bakalan ngerasain hal yang sama. So, ikutin terus videonya dan rasain keseruannya. Kayak gimana? Sekarang kita bakal masuk buat melakukan registrasi dan juga safety briefingnya seperti apa. Kita masuk dulu. Oke, sekarang kita udah ada di arena test drive dan ini kayak lahan parkir gitu. Di belakang udah ada Jayco J5. Kalau di Indonesia mesinnya pakai full EV, sedangkan yang ini adalah versi HEV alias hybrid. Kita bakal ngerasain gimana impresinya, apakah sama atau justru lebih enak. Kita bakalan nyobain ini setelah penumpang yang ada di sini nyobain, baru giliran kita. Oke? Nah, tapi sekarang kita pakai jas hujan nih karena ada agak sedikit gerimis. Jadi biar nggak kedinginan juga karena suhunya lagi di rentang 13 sampai dengan 15 derajat Celcius setelah 2-3 hari terakhir ini. Nah, Jayco 5S atau J5 kalau di Indonesia ini tentunya punya perbedaan sama J5 yang udah di launching di Indonesia. Dari segi eksterior yang paling kelihatan sih adalah bagian fasianya. Yang ini punya grill bergaris yang gede, bikin kelihatan lebih tough. Kalau Jayco J5 BEV yang dijual di Indonesia kelihatan clean ya, karena nggak ada grill dengan ventilasi udaranya. Terus nih, yang ngebedain lagi jelas powertrainnya. Yang ini masih minum bensin yang dikombinasikan sama baterai listrik dan selebihnya sama persis dengan versi BEV. Nah, sekarang kita lagi di kursi penumpang dan lagi bergiliran sih nantinya. Kita akan ngerasain gimana sih tes akselerasi dan juga braking atau pengereman dari Jayco J5 HEV. Mesinnya hybrid karena yang di Indonesia itu full EV. Jadi kita akan ngerasain gimana bedanya dan gimana sensasinya. Di awal dia pakai energi listriknya, tapi begitu udah di atas 60 km per jam kayaknya atau butuh energi lebih, mesin bensinnya langsung aktif. Dan ini adalah super hybrid system dari Jayco. Nah, Jayco J5 Super Hybrid System ini dibekali mesin bensin 1500 cc turbo dan motor listrik yang punya tenaga dan torsi gabungan mencapai 224 PS dan 295 Nm yang disalurin ke dua roda depan. Oke, sekarang giliran saya yang mencoba sensasinya seperti apa. Kita pakai safety belt terlebih dahulu. Tapi saya nggak tahu nih, kira-kira action camnya bakal steady atau enggak. Mungkin titip dipegangin kali ya sama teman-teman dari Indonesia nih. Nah, sekarang kita bakal merangkai dulu ke titik akselerasi. Jadi kayak mau take off gitu lah, naik pesawat.
Udah lurus. Can go? Yes. Oke, ready? Ternyata seru ya. Ban depannya sempat spinning, dan karena mobil ini adalah FWD ya, front wheel drive, jadi yang spinning ban depan. Akselernya cukup oke. Awal-awal memang kalau jalan pelan itu motor listriknya yang bekerja, tapi pas lagi kencang combine sama bensin. Brake here? Yes. Oh. Bisa oke. Oke. Pada kaget, sorry guys. Pengereman juga bagus. Begitu injek langsung berhenti begitu saja. Jadi ya faktor rem dan juga ban sih pastinya. Oke, kita sudah nyoba Jayco J5 HEV ini. Semoga seru dan kita Oke, netral dulu. Gantian sama Mas Yoga dari Sinauto yang bakal mengemudi habis ini. Oke, kita pindah lagi ke jok belakang. Kita akan rasain lagi sensasi dari dalam. Nah, tadi habis nyobain di bagian kursi pengemudi. Sekarang kita balik lagi ke kursi penumpang. Kalau misalnya kita lihat interiornya, ini udah pakai panoramic roof ya, bukan yang sunroof. Dan nggak beda jauh sih sama yang Indonesia. Dan kita akan siap-siap. Oke. Oke. 1. Interiornya juga buat mobil penumpang 5 penumpang 2 baris ini cukup oke sih, lega. Waduh, habis ini kita akan tes pengereman. Cus, wih, ketahan, halus, enak remnya enak. Nah, kita baru aja selesai nyobain Jayco J5 HEV. Memang sih waktunya nggak banyak dan lintasannya juga nggak terlalu panjang, tapi kita bisa ngerasain gimana tes akselerasi dan juga pengeremannya. Cukup oke kok, dan stikernya juga enak, bisa diprediksi dengan baik. Di Indonesia baru ada versi EV-nya, nah sedangkan yang barusan kita coba adalah versi HEV-nya alias hybrid, super hybrid system. Nah, habis jajal Jayco J5 SHS, di sini juga ada Omoda O5 atau singkatnya Omoda 5. Mobil ini adalah versi terbaru dari Chery C5 atau Omoda 5 yang udah lebih dulu dijual di Indonesia. Kita lihat lebih dekat kalau begitu. Kalau lihat desain eksteriornya, mobil ini udah punya pendekatan bahasa desain Omoda yang baru, yakni Cyber Mecha, yang semakin menegaskan jati dirinya sebagai brand SUV crossover dengan ciri khas aksen yang serba tajam-tajam di beberapa sisinya. Meski begitu, percayalah bahwa ini hanya sebuah major facelift dan bukanlah all new generation. Artinya, di mobil ini Chery menghadirkan sebuah produk yang masih menggunakan platform lamanya, tapi diubah desainnya secara major supaya punya tampilan yang jauh lebih fresh. Niat banget nih. Secara kasat mata, dimensi mobil ini pun masih sama dengan Chery C5 yang dijual di Indonesia. Masuk ke buritannya, housing lampunya juga masih menggunakan yang model pre-facelift. Tapi pola yang dipakai punya gaya baru yang berbentuk Thunderbolt atau guratan petir. Omoda 5 ini dibekalin sama velg dual tone berukuran 18 inci. Dan buat urusan interiornya juga serupa seperti eksteriornya. Banyak ubahan baru dari versi sebelumnya yang meliputi tempat duduk, konsol tengah, dashboard, layar MID, dan head unit sampai ke setir kemudi yang udah flat up and bottom steering. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari Chery Group maupun Chery Motor Indonesia soal kapan dan powertrain apa nih yang bakalan dipakai sama Omoda 5 ini ketika masuk ke pasar Indonesia. So, kita tunggu aja. Oke, jadi selesai sudah sesi test drive kali ini di salah satu tempat theme park yang merupakan bagian dari Chery Group juga. Kita udah melihat dan juga mencoba beberapa diantaranya, mulai dari Jayco J5 Hybrid, di mana di Indonesia sendiri baru ada versi EV-nya, serta ada Omoda 5 atau Omoda C5 yang punya tampang baru dan mungkin beberapa waktu ke depan akan menjadi salah satu produk baru juga yang bakalan lahir atau diluncurkan di Indonesia. Dari beberapa mobil tadi, mana yang jadi favorit kalian? So, Albi Pratama, Wuhu, China.
Pengendara jarak jauh asal Jerman yaitu Rainer Zedlow ini datang mengunjungi Indonesia dalam misi perjalanan antar dunia ataupun antar benua, di mana Indonesia sendiri jadi negara ke-48 yang dikunjungi dari total 75 negara yang akan dituju. Dan menariknya lagi, orang asal Jerman ini berkendara dengan menggunakan mobil listrik VW ID Bus. Kayak gimana informasinya? Sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Kita kan lagi jalan-jalan menuju ke kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, masih dari Jawa Barat, ada informasi menarik lainnya nih, khususnya dari ibu kotanya, yaitu Kota Bandung yang baru aja meresmikan moda transportasi feeder bernama Metro Jabar Trans ataupun MJT baru-baru ini. Di mana MJT ini diharapkan bisa menghubungkan beberapa kawasan pemukiman dengan sistem halte. Jadi, masyarakat ini bisa melakukan mobilitas menggunakan transportasi umum berbasis MJT ini. Kayak gimana ya kendaraannya ya? Kayak Transjakarta kah? Berikut liputannya untuk Anda. Sejak awal Oktober 2025, sejumlah angkutan kota konvensional di Kota Bandung, Jawa Barat resmi beroperasi sebagai angkot feeder Metro Jabar Trans atau MJT. Salah satu koridor yang beroperasi saat ini melayani rute Soekarno-Hatta hingga Jalan ABC Kota Bandung. Menempuh jarak lebih dari 10 km, ada 49 titik pemberhentian angkot pada rute ini. Di antaranya kawasan Buah Batu, Jalan Sunda, Jalan Kosambi, hingga kawasan Sultan Agung. Nah, sekarang saya berada di halte Simpang Merdeka Riau. Tadi kan saya katakan bahwa melewati banyak halte, kemudian ini yang disebut sebagai feeder itu, nanti ketika Anda turun di halte ini, Anda bisa melanjutkan perjalanan untuk naik bus MJT ya, untuk rute antara Dago dan juga Lewi Panjang. Untuk kenyamanan penumpang, kapasitas angkot dibatasi hanya 9 orang. Ada informasi menarik yang perlu Anda ketahui, jadi Kang Arya ini kita tidak boleh naik dan turun sembarangan atau seperti apa nih Kang? Ya, untuk angkot feeder 1 ini, di sini tuh nggak boleh naik turun sembarangan, jadi tiap ada haltenya. Jadi untuk penumpang itu naik turun tetap harus di halte. Oke. Saya lihat juga di sini ada CCTV nih Kang. Ini untuk apa Kang? Keamanan di dalam atau seperti apa? Ya, kalau misalnya ada pencurian atau apapun terjadi di dalam angkot ini, nanti bisa ada kamera pengawas. Jadi lebih aman lah. Lebih aman. Saat ini ada 44 unit angkot feeder yang beroperasi melayani 2 rute, yakni Soekarno-Hatta Jalan ABC serta Cicadas Elang. Para pengemudi feeder juga berasal dari supir angkot konvensional yang dipekerjakan secara resmi, sehingga mereka kini memiliki penghasilan tetap. Sebagai bentuk digitalisasi, pembayaran angkot dilakukan secara non-tunai sebesar Rp4.900 dengan menggunakan kartu uang elektronik hingga kris. Baru beroperasi kurang dari 1 bulan, rata-rata sebanyak 200 penumpang menggunakan fasilitas ini setiap harinya. Ya, harapannya mah banyak membantu masyarakat ya, terutama para pengguna ini kendaraan umum ya, membantu sekali. Ya, memang sekarang tuh masih promo ya, nanti lama-kelamaan bayarkan di scan ya nggak apa-apa lah, yang penting mah masih bisa kejangkau jarak ini ya. Selain 2 rute yang sudah beroperasi, saat ini di Subjabar juga tengah menyiapkan rute angkot feeder Soreang Ciwidey dan mengkaji operasional angkot feeder di rute-rute lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Oke, kita istirahat dulu di rest area dan ada informasi nih. Seorang pengemudi kendaraan lintas negara asal Jerman yaitu Rainer Zedlow berhenti di Indonesia dalam misi perjalanan untuk keliling dunia. Di mana Indonesia ini jadi negara ke-48 yang disinggahi dari total 75 negara yang akan dituju. Menariknya, pria asal Jerman ini mengendarai mobil listrik VW ID Bus buat keliling dunia. Kayak saya, pakai mobil listrik tapi menuju ke Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Tanpa menggunakan pendamping pengemudi, Rainer Zedlow yang terkenal sebagai pengemudi jarak jauh memulai petualangannya di Indonesia. Dengan mengendarai mobil listrik bertipe MPV,
Rainer memulai perjalanannya dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Indonesia sendiri menjadi negara ke-48 dari 75 negara yang akan dikunjungi dengan total jarak tempuh sejauh 80.000 km. Rainer mengungkapkan misi yang dibawa dalam perjalanannya untuk membuktikan kekuatan dan kehandalan mobil listrik untuk jarak tempuh yang jauh. Tak hanya itu, Rainer juga mengkampanyekan net zero emission melalui mobil listrik yang dikendarainya dari Jerman. Menurut Rainer, setiap negara dan kota yang menjadi tempat singgahnya selalu memberikan kesan menarik baginya. Pengemudi asal Jerman yang pernah magang bekerja di Blok M saat menempuh pendidikannya ini mengaku sangat menyukai Indonesia, termasuk Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar, yang memiliki misi yang sama. I'm happy to be here in Kura-Kura Bali for my stop in Indonesia. It's the most east point in Indonesia. From here I go back Jakarta, then to Australia. 48 country, full electric, ID bus, long wheelbase. Happy to be here. And in Kura-Kura Bali they have the same mission as I'm driving around the world, ecological friendly and with sustainability. Thank you very much for inviting me here to Kura-Kura Bali. Selama menempuh perjalanan panjang, mobil listrik milik pengemudi asal Jerman ini juga diisi dengan perlengkapan pribadinya, mulai dari pakaian yang dikemas dalam box hingga kasur lipat untuk beristirahat. Di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, Rainer berkeliling menikmati pesona Pulau Serangan, mengunjungi bangunan bambu tertinggi di kawasan hutan bakau, hingga melepas tukik di pantai. Maraknya mobil listrik yang diproduksi oleh sejumlah brand otomotif di dunia ini membuat Ferrari sepertinya kegerahan juga untuk segera membuat teknologi mobil listrik dari brand dengan logo kuda jingkrak ini. Di mana Ferrari akan segera memamerkan mobil listrik pertamanya yang diberi nama Ferrari Elettrica. Seperti apa? Nantikan informasi selengkapnya hanya di CNN Indonesia Drive. Sampai juga kita di kawasan Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kita mau healing dan istirahat makan siang. Tapi sebelum saya makan siang, masih ada informasi yang menarik untuk Anda saksikan nih. Yaitu ada seorang pembalap terkenal, yaitu bernama Fabio Barone dari Italia, yang biasanya tuh mencetak rekor-rekor di lintasan ekstrim. Kini menorehkan prestasi baru dengan cara menjadi manusia tercepat yang melintasi dek kapal induk. Nah, aksinya ini dilakukan oleh Barone di atas kapal induk milik Angkatan Laut Negara Italia. Ngebut di atas kapal induk tuh gimana konsepnya ya? Kita saksikan aja deh berikut ini. Inilah detik-detik menegangkan saat Fabio Barone memacu Ferrari SF90 miliknya di atas dek kapal induk Trieste. Dengan lintasan sepanjang hanya 236 meter, Barone berhasil mencatatkan kecepatan di angka 164 km per jam, menjadikannya sebagai orang tercepat yang pernah mengemudi di atas kapal perang. Rekor ini mengalahkan catatan sebelumnya yang juga dipegang oleh Barone sendiri, yaitu 152 km per jam yang dicetak tahun lalu di atas kapal Giuseppe Garibaldi. Rekor ini tidak dicapai dengan mudah. Barone bersama timnya menghabiskan 9 bulan persiapan, termasuk 160 jam simulasi dan kerja keras dari tim yang beranggotakan 40 orang, mulai dari mekanik Ferrari hingga tim medis. Abbiamo assistito a un altro evento storico, diciamo, che Fabio Barone ha battuto la seconda volta se stesso il record mondiale di velocità su nave, su una portaerei. L'anno scorso sulla Garibaldi arrivò a 152 km/h, adesso abbiamo certificato il raggiungimento di 164 km/h. Quindi noi come Federazione Italiana Cronometristi abbiamo ufficialmente certificato il record. Meski mengemudi super cepat di tempat tak biasa terlihat menegangkan, Barone mengaku tantangan terbesarnya justru ada di dalam diri. È quello di mantenere la concentrazione, la cosa più complicata in assoluto. E ci sono dei metodi che ha usato per fare questo? Tanto allenamento. Fabio Barone memang bukan nama asing di dunia pemecahan rekor ekstrim. Dia sebelumnya mencetak rekor di beberapa jalur paling berbahaya di dunia, seperti Transfagarasan di Rumania, Dades Valley di Maroko, dan Jalan Gunung Tianmen di Cina.
Brand otomotif legendaris asal Italia, yakni Ferrari, akhirnya membocorkan teknologi powertrain yang akan digunakan di mobil listrik buatan pertama mereka, yaitu Ferrari Elettrica. Nah, ini akan menjadi suatu langkah besar bagi brand yang dikenal di ajang Formula One ini, karena biasanya mereka menciptakan mobil-mobil bermesin V8 ataupun V12 yang dikenal sangar banget. Tapi kira-kira ada nggak ya hubungannya dengan kehadiran daripada mobil listrik Xiaomi SU7 Ultra yang ketangkep kamera berada di pabrik Ferrari yang ada di Maranello beberapa waktu lalu? Ferrari memperlihatkan sasis dan sistem penggerak dari mobil listrik perdananya dalam sebuah acara tertutup di markasnya di Maranello, Italia. Elettrica akan menjadi model 4 pintu dengan 4 kursi penumpang dan tetap mempertahankan DNA performa khas Ferrari. Ferrari menyebut mobil listrik ini akan memiliki kecepatan maksimum mencapai 310 km per jam dengan jarak tempuh hingga 530 km dalam sekali pengisian daya. Ferrari juga merancang sistem suara khusus yang memperkuat getaran asli dari motor listriknya agar menciptakan bunyi yang otentik dan tetap berjiwa Ferrari. CEO Ferrari Benedetto Vigna mengatakan mereka membuat Elettrica bukan hanya untuk membuktikan bahwa teknologi apapun bisa membawa kenikmatan berkendara, tapi juga untuk menarik pelanggan baru yang ingin merasakan sensasi Ferrari versi listrik. Why we do Elettrica? We do Ferrari Elettrica for 2 reasons. Number 1, because we want to show that it's possible to harness any technology to delight our client. 2, because we want to widen the possible client that will enjoy this kind of car. So we will keep doing ICE, hybrid, and Elettrica. And that's what is happening in this building, as you will see later. Peluncuran Elettrica akan dilakukan secara bertahap dan baru benar-benar tampil utuh pada paruh kedua tahun 2026. Selain Elettrica, Ferrari masih akan terus memproduksi mobil bermesin bensin dan hybrid sambil menjaga keseimbangan antara performa, desain, dan inovasi. Segar banget minumannya dan juga udara di kawasan Sentul Bogor ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. So, saya Albi Pratama bersama dengan tim CNN Indonesia Drive pamit undur diri. See you until the next ride.